Pukul 3 dini hari. Nadia Pramestari mendorong troli kebersihannya menyusuri koridor panjang Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, salah satu rumah sakit paling mewah di kota itu. Kedua tangannya yang kasar dan pecah-pecah karena bahan kimia bergetar kelelahan setelah silih jam bekerja tanpa henti. Selama bertahun-tahun, ia telah belajar menjadi para perawat berjalan melewatinya tanpa menoleh. Dokter berbicara di telepon seolah ia hanyalah bagian dari furnitur. Begitulah hidupnya selama Naimiko tahun terakhir sampai malam itu mengubah segalanya. Saat ia sedang mengepel lantai marmer di depan saya bersalin VIP, tiba-tiba ia mendengar tangisan. Bukan tangisan bayi biasa, melainkan suara pilu yang menusuk penuh. Seolah bayi itu tahu dirinya benar-benar sendirian di dunia. Nadia Pramestari menghentikan pelnya, lalu berjalan perlahan menuju pintu suite presidensial yang terbuka sedikit. Apa yang ia lihat membuatnya membeku. Dalam sebuah ranjang bayi mewah berornamen emas dan kristal dikelilingi rangkaian mawar putih yang mulai layu terbaring seorang bayi yang baru lahir. Wajahnya merah karena menangis tanpa henti. Tangan kecilnya mengepal memukul udara. Namun, yang paling menakutkan adalah kesunyian mutlak di ruangan mewah itu. Tidak ada. Tidak ada keluarga, tidak ada siapapun. Dengan langkah ragu, ia sasuk ke dalam ruangan itu, bahkan lebih besar dari seluruh apartemen kecilnya di Cakung, Jakarta Timur. Tirai sutra menjuntai, sofa kulit mahal, televisi layar sebesar, ranjang besar, tertata rapi tanpa satupun kerutan. Seolah belum pernah digunakan. Ia mendekati bayi itu dengan hati yang bayi itu tampak belum genap 2 hari. Kulitnya masih kemerahan khas bayi baru lahir. Mengenakan baju bayi katun premium dengan bordiran benang emas bertuliskan Raka Mahendra Wibowo. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat dengan hati-hati. Tubuh kecil itu begitu. Namun saat ia memeluknya ke dada, tangisan itu berhenti seketika. Sepasang mata gelap menatapnya dalam-dalam. Menembus hatinya. "Halo, anak kecil," bisiknya lembut. "Di mana ibumu?" Lalu matanya tertuju pada secari kertas di meja samping. Sambil menggendong bayi itu dengan satu tangan, ia mengambil kertas berkop emas. Tulisan tangan di sana tampak elegan namun bergetar. Thalia Mahendra Putri meninggal pukul Luampu Ponsarunsa karena perdarahan pasca melahirkan. Keluarga telah diberitahu suit dipesan hingga pukul tadi si besok. Sang ayah menolak melihat bayi. Petugas perlindungan anak dijadwalkan datang pukul 11 sina persenelu. Kaki Nadia Pramestari langsung lemas. Bayi kecil yang kini tertidur tenang di pelukannya itu telah kehilangan ibunya saat lahir dan ditinggalkan ayahnya. Dalam kurang dari 2 jam ia akan dibawa pergi oleh petugas sosial ke tempat penampungan. Padahal dari nama yang terjahit di bajunya jelas, ia berasal dari salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Ia duduk di sofa dan mengayun bayi itu perlahan. Pipinya kemerahan, bulu matanya panjang dan gelap. Ada tahi lalat kecil di dagunya. Sempurna. Bagaimana mungkin ayahnya sendiri menolaknya? Bisiknya sambil menahan tangis. "Malam ini kamu tidak sendirian. Malam ini ada aku yang menjagamu." Waktu terus berlalu. Ia sadar telah melanggar semua. Seharusnya ia melapor, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tak sanggup melepaskan bayi itu. Mungkin karena ia tahu rasanya sendirian. Sejak usia 15 tahun, ia hidup tanpa keluarga. Berpindah dari satu rumah penampungan ke rumah lainnya, hingga dewasa.
Ia mengenal rasa hamba itu tidak dimiliki siapapun. Ketika bayi itu kembali menangis, ia panik lalu menemukan botol susu yang sudah disiapkan di lemari pendingin kecil. Awalnya ia canggung saat memberi makan, tetapi perlahan ia menemukan ritmenya. Bayi itu menghisap susu dengan kuat, tangan kecilnya menggenggam botol seolah bayi itu menghisap susu dengan lahap. Tangan kecilnya menggenggam erat botol susu seolah takut kehilangannya. Nadia Pramestari tersenyum lembut. Kamu anak yang kuat ya, tidak akan menyerah begitu saja. Bisiknya pelan. Menjelang pukul pagi saat shiftnya hampir selesai, ia mendengar suara langkah dan percakapan mendekat dari koridor. Jantungnya langsung berdegup kencang panik. Dengan cepat ia meletakkan Raka Mahendra Wibowo kembali ke ranjang bayi dan mundur menuju pintu sambil meraih troli kebersihannya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Bu Retno Sasari, kepala perawat yang dikenal tegas, seorang wanita sekitar 60 tahun, dengan rambut disanggul ketat. Dengan langkah cepat, matanya langsung membesar saat melihat Nadia Pramestari di dekat bayi itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini area terlarang. Kamu menyentuh bayi itu? Suaranya tajam, penuh kemarahan. Nadia Pramestari menunduk. Dia menangis. Tidak ada siapapun. Saya hanya ingin apa? Bermain jadi ibu. Potong Bu Retno. Puspitasari dingin sambil memeriksa bayi itu dengan gerakan kasar. Tangisan bayi kembali pecah memenuhi ruangan. Kamu tahu ini anak siapa? Ini anak dari salah satu keluarga paling berpengaruh di Jakarta. Ayahnya Ardian Mahendra Wibowo, seorang pengusaha properti besar. Kamu tahu masalah apa yang bisa kamu buat? Tapi dia ditinggalkan, kata Nat Pramestari tanpa sadar meninggikan suara. Bahkan dirinya sendiri terkejut. Orang seperti apa yang meninggalkan bayi yang baru lahir? Bu Retno Puspitasari menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan hinaan. Bukan urusanmu. Pergi sekarang sebelum saya panggil keamanan dan lebih baik kamu tutup mulut soal ini. Kalau ada yang tahu petugas kebersihan seperti kamu pernah sendirian dengan ahli waris keluarga besar, kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Mengerti? Nadia Pramestari mengangguk pelan. Namun, sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah bayi itu. Raka Mahendra Wibowo menangis tanpa henti di pelukan Bu Retno Puspitasari yang jelas tidak mampu menenangkannya. Sejenak mata mereka bertemu dan Nadia Pramestari merasa seolah ada permohonan dalam tatapan kecil itu. Ia pun keluar dari ruangan dengan hati yang hancur dalam perjalanan pulang menggunakan KRL. Bayangan mata gelap itu terus menghantuinya, juga genggaman kecil yang tadi sempat memegang jarinya. Setibanya di apartemen kecilnya di Cakung, Jakarta Timur, ia langsung menjatuhkan diri ke sofa usang dan menangis. Menangisi bayi itu. Menangisi ibunya yang telah tiada. Menangisi kesepian yang mereka berdua rasakan. Namun, takdir ternyata memiliki di hari kemudian saat ia kembali bekerja. Suasana rumah sakit menjadi riuh. Para perawat berbisik-bisik. Mira Lestari mendekatinya dengan ekspresi penasaran. Bayi Mahendra Wibowo. Ayahnya sudah membawanya pulang 2 hari lalu, tapi bayi itu terus menangis. Tidak mau diasuh siapapun. Sudah 7 pengasuh datang dan gagal semua. Ardian Mahendra Wibowo sampai putus asa. Katanya dia berani membayar Aripilo juta per bulan untuk siapa saja yang bisa menenangkan anaknya. Angka itu membuat
Nadia Pramestaris terdiam. Selama ini ia hanya mendapatkan sekitar 4 reng juta per bulan bekerja 2 jam sehari. Jumlah itu bisa mengubah hidupnya, melunasi utang, bahkan mungkin kembali kuliah keperawatan seperti mimpinya. Namun yang membuat jantungnya berdebar bukan uang itu, melainkan Raka Mahendra Wibowo, bayi kecil yang tidak menyerah. Malam itu saat membersihkan ruang praktik Dr. Bagas Perdana anak keluarga tersebut, ia melihat sebuah berkas terbuka di atas meja. Tahu seharusnya tidak melihatnya, itu melanggar privasi. Tetapi ada dorongan kuat dalam dirinya. Di dalam berkas itu terdapat laporan medis bayi tersebut dan catatan tangan sang dokter. Bayi menunjukkan tanda stres berat, menolak makan, menangis, terus-menerus, sangat membutuhkan figur keibuan yang stabil. Ayah mempertimbangkan adopsi jika kondisi tidak. Kata adopsi membuat sesuatu dalam diri Nadia Pramestari. Ia merasakan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak akan membiarkan bayi itu berakhir. Dirinya dahulu hidup tanpa keluarga. Jika ia bisa mencegahnya, ia meraih telepon, mencari nomor rumah keluarga Mahendra Wibowo yang terdaftar dalam direktori darurat rumah sakit. Dengan tangan gemetar, Nadia Pramestari menekan nomor itu. Setelah sebelumnya ditolak oleh Surya Hakim karena tidak memiliki sertifikasi, tiba-tiba suara lain mengambil alih telepon lebih dalam. Kasa dipenuhi kelelahan yang jauh, melampaui sekedar lelah fisik. Apakah kamu yang bersasa anak saya pada malam dia lahir? Suara itu langsung membuatnya. Itu adalah Ardian Mahendra Wibowo. Nada suaranya penuh wibawa terbiasa, memberi perintah dan langsung dipatuhi. Ya, Pak, saya menemukan dia sendirian. Menangis. Saya menggendongnya beberapa jam sampai kepala perawat datang. Jawab Nadia Pramestari jujur tanpa menyembunyikan apapun. Saya tahu saya tidak seharusnya melakukan itu. Saya melanggar aturan, tapi saya tidak bisa meninggalkannya seperti itu. Ada jeda di seberang sana sebelum suara pria itu kembali terdengar. Kenapa kamu pikir kamu bisa melakukan apa yang 7 pengasuh profesional tidak bisa lakukan? Ada sesuatu dalam suaranya, bukan harapan, melainkan keputusasaan seorang ayah yang sudah mencoba segalanya dan siap mencoba satu hal terakhir. Nat Pramestari menutup matanya sejenak, lalu berkata karena dia mengenali saya dan saya mengenali dia. Saya tahu rasanya sendirian di dunia ini. Pak, anak Anda juga tahu itu. Mungkin yang dia butuhkan bukan tenaga profesional, tapi seseorang yang mengerti. Keheningan kembali menyelimuti. Hanya suara tangisan bayi terdengar samar di latar belakang. Semakin kuat, semakin putus asa. Akhirnya pria itu berkata, datang besok. Jam 10 pagi ke Jalan Wijaya Trolas nomor 8. Kebayaran baru, jika kamu bisa membuatnya berhenti menangis lebih dari pekerjaan itu milikmu. Kalau tidak, kamu hanya membuang waktumu. Mengerti? Lalu sambungan terputus begitu saja. Nadia Pramestari menatap telepon di tangannya dengan tidak percaya. Ia baru saja mendapatkan kesempatan bertemu salah satu pria terkaya di Jakarta. Dirinya yang hanya seorang petugas kebersihan tanpa pendidikan tinggi, tanpa sertifikasi, tanpa apapun selain naluri keibuan yang bahkan ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Keesokan paginya ia berdiri di depan rumah mewah. Di alamat tersebut, 15 menit lebih awal. Bangunan itu persis seperti yang ia bayangkan. Sekaligus jauh lebih luar
biasa dari yang bisa ia bayangkan. Lantai batu putih dengan jendela besar, bergaya Eropa. Taman luas dengan air. Mangkur marmer di depan. Pagar besi kokoh. Dengan lambang keluarga, kamera keamanan di setiap sudut. Satu-satunya pakaian terbaiknya, gaun hitam sederhana yang biasa ia pakai untuk acara duk. Sepatu flat yang sudah ia polos hingga mengilap, rambutnya terurai alami di bahu. Sedikit maskara dan lip gloss, lembut, tidak mewah, tapi cukup rapi. Ia menekan bel pagar. Terbuka dengan suara elektronik pelan. Surya Hakim, pria sekitar sasi tahun, dengan jas rapi, sudah menunggunya di pintu dengan ekspresi skeptis yang tidak disembunyikan, lalu mengantarnya masuk ke dalam rumah. Lantai marmer mengilap. Memantulkan cahaya dari lampu gantung. Kristal. Tangga kayu besar berdiri. Megah. Lukisan mahal tergantung di dinding. Dan di setiap sudut ruangan. Terdapat foto seorang wanita yang sangat cantik. Rambut hitam legam, mata hijau, terang. Senyum seperti bintang film. Thalia Mahendra Putri, ibu dari Raka Mahendra Wibowo. Istri yang telah meninggal dari Ardian Mahendra Wibowo. Tangisan bayi menggema di seluruh rumah terdengar lemah, seolah ia sudah menangis begitu lama hingga kehabisan tenaga. Di ruang keluarga lantai 2, berdiri Ardian Mahendra Wibowo, lebih muda dari yang ia bayangkan, sekitar Tamti Melamsa. Tahun, tubuh tinggi dan tegap dibalut. Suer abu-abu dan celana hitam rapi. Rambutnya berantakan seperti terus-menerus diraba. Rahangnya tegas. Dengan janggut tipis yang tidak terurus. Namun yang paling mencolok adalah matanya abu-abu gelap seperti badai. Penuh lingkaran hitam karena kurang tidur dan mungkin juga air mata. Ia memegang Raka Mahendra Wibowo dengan canggung seolah tidak tahu bagaimana harus memperlakukannya. Bayi itu menangis tanpa henti. Wajah kecilnya merah penuh kepedihan. Ardian Mahendra Wibowo menatap Nadia Pramestari dari atas ke bawah dengan ekspresi yang sulit dibaca. Campuran kekecewaan, keterkejutan, dan keputusasaan. Kamu, petugas kesesinsan itu, ucapnya datar. Tanpa benar-benar bertanya. Kamu punya. Mulai sekarang. Nadia Pramestari melangkah mendekat perlahan dan mengulurkan tangan. Ardian Mahendra Wibowo sempat ragu. Ada sikap protektif dalam gerakannya yang bertentangan dengan cerita bahwa ia menolak anaknya. Namun akhirnya dengan gerakan kaku ia menyerahkan Raka Mahendra Wibowo ke dalam pelukan Nadia Pramestari dan efeknya langsung terasa. Begitu bayi itu dipeluk hangat di dadanya, tangisan mulai merda. Raka Mahendra Wibowo menoleh ke arahnya. Matanya bengkak. Karena terlalu lama menangis mencoba fokus. Hai, pejuang kecilku, bisik Nadia Pramestari lembut. Kamu masih ingat aku? Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayi itu benar-benar berhenti menangis. Bibirnya masih bergetar, tapi tidak mengeluarkan suara. Ia menatap Nadia Pramestari dengan mata gelap yang begitu mirip dengan ayahnya dan ekspresi kecilnya perlahan melunak. Nadia Pramestari mulai mengayunnya dengan lembut sambil bersenandung lagu Nina Bobo tanpa lirik. Hanya melodi sederhana yang menenangkan. Ia berjalan ke dekat jendela. Memperlihatkan cahaya matahari. Pagi yang menembus tirai. Lihat hari ini indah sekali. Lihat daun. Daun itu bergerak tertiup angin, katanya. Ilan. Di belakangnya Ardian Mahendra Wibowo tidak berkata apa-apa, tetapi Nadia Pramestari bisa merasakan tatapannya yang intens menembus punggungnya. Waktu berjalan perlahan 5 menit.
Si menit, Raka Mahendra Wibowo mulai memejamkan mata, napasnya menjadi teratur. Tangan kecilnya yang selama berhari-hari mengepal kini perlahan rileks. Pada menit kewotim bayi, itu tertidur sepenuhnya dalam tidur yang dalam dan damai. tidur yang sangat dibutuhkan tubuh kecilnya. Nadia Pramestari berbalik dan melihat Ardian Mahendra Wibowo menatapnya dengan ekspresi campuran antara keterkejutan, kelegaan, dan sesuatu yang lebih dalam, yang sulit dijelaskan. Bagaimana kamu melakukannya? Suaranya hampir seperti bisikan. Saya hanya membuatnya tahu bahwa dia tidak sendirian. Jawab Nadia. Pramestari tenang. Ardian Mahendra Wibowo menutup mata sejenak, jauh lebih tua dari usianya. Lalu, ketika membuka mata, ia sudah mengambil keputusan. Pekerjaan itu milikmu. Rp 2 juta per bulan. Kamu akan tinggal di rumah ini. 2 hari libur setiap minggu dan setiap sore dari jam sampai jam adalah waktumu sendiri. Tapi ada satu syarat, Perutnat. Pramestari serasa menegang. Jangan terlalu terikat. Ini hanya pekerjaan. Saat dia besar nanti dan tidak membutuhkanmu lagi, kamu harus pergi. Tanpa tangisan. Bisa kamu lakukan itu? Nadia Pramestari menunduk, melihat bayi yang tertidur di kuam pelukannya. Pejuang kecilnya sudah terlambat untuk tidak terikat. Sejak malam pertama di rumah sakit, ia sudah kehilangan kendali atas perasaannya. Tetapi jika berbohong adalah harga untuk tetap berada di sisinya dan melindunginya, maka ia akan berbohong. Saya bisa. Ardian Mahendra Wibowo berbalik menuju pintu. Namun, sebelum keluar ia berhenti tanpa menoleh. Anak, saya kehilangan segalanya. Bahkan sebelum sempat memahami arti memiliki sesuatu. Jangan biarkan dia kehilangan lagi. Lalu ia pergi. Meninggalkan ruangan. Meninggalkan Nadia Pramestari sendirian bersama Raka Mahendra Wibowo dan beban janji yang ia tahu mustahil untuk ditepati. Karena bagaimana mungkin ia bisa menjauh dari bayi itu ketika seluruh dirinya berteriak bahwa bayi itu sudah menjadi anaknya dalam segala hal kecuali darah. Kamar bayi itu sempurna, dinding berwarna biru, langit lembut dengan lukisan awan putih, ranjang kayu, spray, katun organik, penuh buku, anak-anak, kursi goyang di dekat jendela. Dan di atas lemari sebuah foto. Berbingkai Thalia Mahendra Putri yang tersenyum sambil memegang perutnya yang sedang hamil. Penuh harapan. Nadia Pramestari meletakkan Raka Mahendra Wibowo perlahan ke dalam ranjang bayi. Bayi itu menghela napas kecil dan tetap meringkuk dengan damai. Bayi itu terlihat begitu damai, begitu sempurna. Aku akan menjagamu, anak kecil, bisikat Pramestari lembut. Apapun yang terjadi, aku berjanji tidak akan pernah membiarkanmu sendirian. Ibumu memang tidak bisa berada di sini, tapi aku ada dan aku akan mencintaimu cukup untuk menggantikan keduanya. Ia tahu bahwa Ardian Mahendra Wibowo berdiri di lorong, mendengar setiap kata. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, tidak tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam 3 hari, setetes air mata diam-diam jatuh dari wajah pria yang hancur itu. Dan tidak tahu bahwa pada saat itu, takdir mereka bertiga mulai terikat dalam cara yang akan mengubah segalanya selamanya. Kamar Raka Mahendra Wibowo begitu sempurna. Dinding berwarna biru. Langit dengan awan putih lembut, ranjang bayi kayu dengan spray katon organik, rek penuh buku anak-anak, kursi goyang di dekat jendela, dan di atas lemari terdapat foto berbingkai Thalia Mahendra
Putri tersenyum penuh harapan sambil memegang perutnya yang sedang hamil. Nadia Pramestari meletakkan bayi itu dengan hati-hati ke dalam ranjang. Ia menghela napas kecil dalam tidurnya, meringkuk dengan damai. Menjagamu, anak kecil, bisiknya lagi. Apapun yang terjadi, aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Ibumu tidak bisa berada di sini. Tapi aku akan mencintaimu cukup untuk kami berdua. Ia tetap tidak tahu bahwa Ardian Mahendra Wibowo berdiri di luar, mendengarkan semuanya, dan sekali lagi air mata jatuh tanpa suara dari wajahnya. Keesokan paginya, Bu Ratih Kusuma datang membawa nampan sarapan. Seorang wanita sekitar Nimita tahun, dengan mata hangat dan senyum tulus yang terasa. Seperti kehangatan pertama di rumah besar yang dingin karena duka. Saya akui kami semua terkesan ini. Pertama kalinya dalam bat hari bayi itu tidak membangunkan seluruh rumah pukul. Nimbon. Pagi, katanya lembut. Dia hanya butuh merasa aman. Ia melanjutkan, Surya Hakim bilang, kamu dulu bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit, tidak punya sertifikasi atau pengalaman formal, benar? Nadia Pramestari mengangkat dagunya, bersiap menghadapi penilaian, tetapi Bu Ratih Kusuma justru tersenyum. Bagus, 3 pengasuh terakhir punya gelar tinggi, referensi sempurna, tapi tidak punya hati sama sekali. Mereka memperlakukan bayi ini seperti proyek, bukan manusia. Anak ini butuh kasih sayang, bukan ijazah, katanya mengelus kepala kecil Raka Mahendra Wibowo. Saya bekerja untuk Thalia Mahendra Putri sejak beliau menikah dengan Pak Ardian Mahendra Wibowo. Dia wanita luar biasa. Tapi setelah dia meninggal, Pak Ardian Mahendra Wibowo berubah. Dia menyalahkan anak ini atas, meskipun dokter sudah menjelaskan berkali-kali bahwa itu komplikasi yang tidak bisa diprediksi. Nadia Pramestari terkejut itu. Mengerikan. Bu Ratih Kusuma mengangguk. Pilan. Ya, tapi mungkin kamu bisa membantu mereka berdua sembuh. Tak lama, Kemudian, suasana menjadi semakin jelas ketika seorang wanita turun dari tangga dengan langkah anggun sekitar tahun. Berpenampilan seperti model, dengan rambut pirang terang, mengenakan pakaian elegan dan sepatu hak tinggi. Matanya menatap Nadia Pramestari dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Itu adalah Nadine Putri Ambar saudara dari Thalia Mahendra Putri. Ia mengambil Raka Mahendra Wibowo dengan cara yang canggung seolah hanya memegang benda yang tidak nyaman. Mirip sekali dengan ayahnya. Kasihan sekali Thalia Mahendra. Putri harus mengorbankan nyawanya untuk ini, ucapnya. Dingin. Suara Ardian Mahendra Wibowo tiba-tiba memotong udara dengan tajam. Ia baru saja menyelesaikan panggilan teleponnya dan kini menatap mereka dengan ekspresi berbahaya. Kembalikan anak itu kepada Nat Pramestari. Nadine Putri Ambar menyerahkan bayi itu dengan kasar, membuatnya langsung menangis lagi. Nadia Pramestari segera memeluknya untuk menenangkan. Kamu tidak berhak menjauhkan saya dari keponakan saya, kata Nadine Putri Ambar dengan marah. Saya punya hak penuh. Dia anak saya, dan jika kamu datang lagi tanpa undangan saya, akan menyuruh keamanan mengantarmu keluar dari rumah ini. Jelas. Wajah Nadine Putri Ambar memerah karena marah. Keluarga kami berhak atas anak ini. Sudah saya katakan pada ayah saya, pengacara kami akan menghubungi, kata Nadine Putri Ambar dingin. Ardian Mahendra Wibowo membalas tanpa ragu. Silakan, pengacara saya sudah menunggu. Sebelum pergi, Nadine Putri Ambar menoleh ke arah Nadia Pramestari, tatapannya tajam, penuh penghinaan. Jaga dia. Baik, petugas kebersihan. Karena
saat sandiwara ini berakhir dan keluarga mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Kami tidak ingin kamu berada di dekat kepokukakan. Saya mencemarinya dengan kelas rendahmu. Pintu tertutup keras menggema di seluruh rumah. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Maaf, kata Ardian Mahendra Wibowo. Akhirnya suaranya rendah. Keluarga istri saya sudah menjadi masalah sejak pemakaman. Mereka menginginkan seluruh warisan yang dimiliki Raka Mahendra Wibowo. Uang dari Thalia Mahendra Putri, saham properti. Semuanya secara hukum menjadi milik anak saya sejak ia lahir. Keluarga mereka marah besar. Ya, akhirnya menatap Nat Pramestari. Ada sesuatu yang rapuh dalam ekspresinya. Sekarang kamu mengerti kenapa saya memilih seseorang tanpa koneksi, seseorang yang tidak akan menjual informasi kepada pengacara mereka. Nadia Pramestari menjawab pelan. Jadi, Anda memilih saya karena saya bukan siapa. Siapa? Pria itu menggeleng tipis. Saya memilihmu karena anak saya. Percaya padamu. Sisanya hanya tambahan. Tanpa sadar sebuah pertanyaan keluar dari mulut Nadia Pramestari. Apakah Anda ingin menghabiskan waktu bersamanya dengan Raka Mahendra Wibowo? Ardian Mahendra Wibowo membeku. Tangannya berhenti di atas dokumen. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya Hampir tak terdengar. saya tidak tahu caranya. Setiap kali saya melihatnya, saya melihat Thalia Mahendra Putri sekarat. Saya melihat darah, mendengar, merasakan tangannya melepaskan saya. Lalu saya mendengar tangisan anak itu dan saya tahu dia tidak akan pernah kembali. Ia menutup mata sejenak, tapi dia ada di sini dan dia membutuhkan Anda. Itulah tragedinya. Ia membuka mata kembali, penuh rasa sakit yang begitu dalam, hingga sulit ditatap. Satu-satunya yang bisa saya berikan padanya adalah uang dan perlindungan. Untuk hal lainnya, dia punya kamu. Ia berbalik di kursinya, membelakangi Nadia Pramestari. Pembicaraan selesai. Dengan hati berat, Nat Pramestari naik ke lantai atas. Raka Mahendra Wibowo tertidur tenang di bahunya, merasa aman. Dan, untuk pertama kalinya ia memahami kebenaran. Ardian Mahendra Wibowo tidak menolak anaknya karena kejam, tetapi karena setiap tatapan pada anak itu memaksanya menghidupkan kembali momen paling menyakitkan dalam hidupnya. Sore itu di ruang baca pribadi, Nadia Pramestari menemukan album foto. Ia membuka salah satunya secara acak. Di sana terlihat Thalia Mahendra Putri dan Ardian Mahendra Wibowo saat pernikahan mereka. Ia mengenakan gaun indah sementara pria itu menatapnya seolah ia adalah satu-satunya hal di dunia. Lalu foto saat mereka mengumumkan kehamilan dengan air mata. Bahagia saat pria itu mencium perut istrinya saat mereka tertawa bersama, merakit ranjang bayi untuk Raka Mahendra Wibowo. Mereka pernah bahagia, benar-benar bahagia, dan dalam satu hari, semuanya hancur. Nat Pramestari menutup album itu dengan hati-hati, merasa telah menyentuh sesuatu yang suci. Saat kembali ke kamar bayi, ia melihat Ardian Mahendra Wibowo berdiri di samping, menatap anaknya yang tertidur. Ia tidak menyentuhnya, tidak berbicara. Hanya menatap dengan campuran kerinduan dan ketakutan. Setelah beberapa menit, perlahan ia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi kecil bayi itu dengan ujung jari. Bayi itu bergerak sedikit dalam tidurnya. Maafkan aku, Raka Mahendra Wibowo, bisiknya silan. Maafkan aku karena tidak bisa menjadi apa yang kamu butuhkan. Lalu ia pergi melewati Nadia Pramestari.
tanpa menoleh. Bahunya tegang di balik pakaian. Nadia Pramestari masuk dan duduk di samping ranjang mengelus rambut halus bayi itu. Ayahmu mencintaimu, anak kecil. Dia hanya butuh waktu untuk mengingat caranya. Malam itu, Bu Ratih Kusuma membawa kabar yang mengkhawatirkan. Keluarga itu sudah mengajukan gugatan hak asuh hari ini. Mereka menuduh Pak Ardian Mahendra Wibowo sebagai ayah yang tidak layak. Sidang akan diadakan 2 minggu. Lagi Nadia Pramestari terkejut. Mereka bisa melakukan tuh. Bu Ratih Kusuma menghela napas. Dengan cukup uang dan pengacara yang tepat, hampir semua hal bisa dicoba dan mereka punya keduanya. Pada saat itu, Nadia Pramestari menyadari bahwa pertempuran untuk Raka Mahendra Wibowo telah dimulai dan ia harus berjuang bukan hanya untuk bayi yang sudah ia cintai seperti anaknya sendiri, tetapi juga untuk pria yang hancur yang harus belajar menjadi seorang ayah sebelum semuanya terlambat. Pada pagi hari kelima, 3 pengacara sedang berbicara serius dengan Ardian Mahendra Wibowo di ruang makan yang utama memperkenalkan diri sebagai Advokat Rizal Setiawan. Keluarga Putra Nugroho sedang membangun kasus dengan tuduhan kelalaian sebagai ayah. Kami butuh bukti bahwa Anda aktif dalam kehidupan anak Anda. Interaksi harian, ikatan yang terlihat, niat untuk membesarkan. Suasana langsung hening, canggung karena semua tahu bukti itu belum ada. Kalau begitu kita ciptakan, kata Nadia Pramestari tegas sambil menatap Ardian Mahendra Wibowo. Mulai hari ini Anda akan meluangkan waktu dengan Raka Mahendra Wibowo setiap hari. Meskipun hanya 15 menit, Anda harus menggendongnya, berbicara dengannya, hadir untuknya. Wajah pria itu langsung pucat. Saya tidak bisa. Anda bisa. Anda akan kehilangan anak Anda selamanya. Dan saya tahu itu akan menghancurkan Anda. Setelah para pengacara pergi, Ardian Mahendra Wibowo jatuh terduduk di kursi. Wajahnya tertutup kedua tangan. Bagaimana saya bisa menggendong anak saya tanpa melihat ibunya sekarat? Bagaimana saya bisa tersenyum padanya ketika setiap napasnya mengingatkan saya pada apa yang saya kehilangan? Nadia Pramestari duduk di sampingnya dengan tenang. Mulai dari hal kecil. Sentuh saja tangannya. Itu saja tidak perlu menggendong atau bicara cukup. Terhubung Ardian Mahendra Wibowo menatap bayi itu seolah menghadapi teka-teki yang tak bisa dipecahkan sementara Raka Mahendra Wibowo menatapnya dengan mata gelap penuh rasa ingin tahu. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, lalu perlahan pria itu mengulurkan tangan dan menyentuh tangan kecil bayi itu. Seketika jari-jari kecil itu menggenggam jarinya dengan kuat. Ekspresi Ardian Mahendra Wibowo berubah, terkejut, terpukau, dan sesuatu yang lebih dalam. Hingga membuat mata Nadia Pramestari berkaca-kaca. Dia punya kekuatanmu, bisiknya pelan. Dia punya segalanya. Dari saya, jawab pria itu dengan suara bergetar. Ya, kecuali nama keluarga lengkapnya. Thalia Mahendra Putri Bersih. Keras menambahkan namanya juga di dia. Ingin anak ini tahu asalnya. Dari keluarga yang saling mencintai, ia tetap tidak melepaskan jari bayi itu. Lalu perlahan mulai bercerita. Saya bertemu dengannya di lelang seni. Kami saling menaikkan harga lukisan karya maestro Indonesia selama 2 menit. Akhirnya saya memenangkan lukisan itu. Tapi dia memenangkan hati saya dan lukisan itu saya berikan padanya sebagai hadiah pertama kami. Dia bilang itu hal paling konyol dan romantis yang pernah dia lihat. Ardian Mahendra Wibowo tertawa kecil.
Suara yang belum pernah didengar. Nadia Pramestari sebelumnya. Kami menikah bulan kemudian keluarga kami menganggap terlalu cepat. Kamu sudah tahu, kamu tahu. Kemudian di kamar bayi, Nadia Pramestari mengajarinya cara mengganti popok, menopang kepala bayi dengan benar, dan memahami berbagai jenis tangisan. Ardian Mahendra Wibowo masih canggung dan jelas, bukan dunianya, tetapi ia berusaha dan itu sudah cukup untuk saat ini. Setelah beberapa saat, ia bertanya dengan tatapan tajam, "Kenapa kamu begitu peduli?" Nat Pramestari menjawab pelan, "Saya bisa saja hanya bekerja, menerima gaji, dan tidak terlibat lebih jauh. Tapi tidak ada anak yang pantas tumbuh, merasa tidak diinginkan. Saya dulu seperti itu. Luka itu tidak pernah benar-benar. Saya tidak akan membiarkan Raka Mahendra Wibowo merasakannya. Tidak jika saya bisa mencegahnya." Sesuatu berubah dalam tatapan Ardian Mahendra Wibowo. Pemahaman rasa hormat, bahkan mungkin rasa terima kasih sebelum meninggalkan. Ia berhenti sejenak. "Besok saya akan sarapan bersama kalian dan menghabiskan 30 menit dengan anak saya sebelum pergi ke kantor. Janji?" Pramestari menatapnya. "Janji? Janji. Kalau saya ingin memperjuangkan anak saya di pengadilan, saya harus mulai memperjuangkannya di sini dulu. Hari-hari berikutnya membawa perubahan kecil, namun nyata." Ardian Mahendra Wibowo menepati janjinya. Setiap pagi, mereka bertiga sarapan bersama di teras kaca. Awalnya lemah semenit yang canggung, hampir tanpa kata. Lalu 20 menit di mana ia mulai bertanya tentang rutinitas bayi. Dan pada hari keempat ia sudah menggendong Raka Mahendra Wibowo saat sarapan perlahan. Belajar menjadi ayah. Meskipun gerakannya masih kaku, Burati Kusuma diam-diam merekam semuanya dengan ponselnya. Namun, sesungguhnya terjadi pada malam hari ketujuh. Nadia Pramestari sempat keluar sebentar membeli popok dan ketika kembali ia mendengar sesuatu yang membuatnya membeku di lorong. Ardian Mahendra Wibowo berada di kamar bayi dan sedang berbicara dengan Raka Mahendra Wibowo. Bukan dengan suara dingin. Seorang pengusaha, bukan suara pria yang bersembunyi di balik pekerjaannya, melainkan suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Lembut tanpa pertahanan apapun. "Ibumu, si rencana besar untukmu. Anak kecil, rencana yang sangat besar. Dia ingin kamu melihat dunia berbicara 3 bahasa, membela mereka yang tidak bisa membela diri." Suara Ardian Mahendra Wibowo bergetar. "Dia ingin kamu menjadi baik tapi kuat, murah hati tapi cerdas. Dia ingin kamu mengubah dunia seperti yang dia lakukan. Satu langkah pada satu waktu." Nadia Pramestari mengintip dari balik pintu yang sedikit terbuka tanpa bersuara. Ardian Mahendra Wibowo duduk di kursi goyang, memeluk bayi itu di dadanya. Raka Mahendra Wibowo terjaga sepenuhnya, menatap ayahnya dengan perhatian yang luar biasa untuk bayi sekecil itu. "Aku ingin mengajarkanmu bermain sepak bola, berenang di villa kita di Bali, memancing bersama kakekmu." Sam mengelus pipi bayi itu dengan jari, seolah ia adalah sesuatu yang paling rapuh dan berharga di dunia. "Memberimu segalanya. Tapi yang benar-benar kamu butuhkan hanyalah cinta. Dan aku terlalu takut memberikannya padamu. Takut kehilanganmu. Juga seperti aku kehilangan ibumu." Mata mengalir diam di wajahnya. "Menjauh darimu tidak akan membawa ibumu kembali. Hanya membuat kita berdua semakin sendirian." Ia mencium kening bayi itu dengan kelembutan yang bertolak belakang dengan ketegasan yang ia tunjukkan pada dunia. "Jadi, aku akan mencoba
Aku akan mencoba menjadi ayah yang kamu pantas. Dapatkan meskipun aku takut, meskipun itu menyakitkan. Karena kamu sepadan. Dengan setiap rasa sakit ini, Raka Mahendra Wibowo mengeluarkan suara. Mungkin kebetulan tapi terasa. Tangannya bergerak, menyentuh pipi ayahnya yang basah dan Nat Pramestari yang berdiri di lorong, meneteskan air mata. Harapan. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan mungkin terjadi. Ia melihat Ardian Mahendra Wibowo mulai menjadi seorang ayah. 2 hari kemudian, surat resmi dari pengadilan tiba membawa amplop tebal berwarna coklat muda dengan logo portal gosip. Di dalamnya terdapat draft berita yang akan dipublikasikan keesokan harinya dengan judul besar yang mencolok. Pengusaha kaya mempekerjakan petugas kebersihan tanpa ijazah untuk mengurus ahli waris sambil mengabaikan anaknya sendiri. Di bawahnya terdapat foto-foto Nadia Pramestari saat pertama kali datang ke rumah. Foto Ardian Mahendra Wibowo keluar dengan mobil mewah menuju. Dan yang paling rusak, foto lama Nadia Pramestari dengan seragam kebersihan rumah sakit dengan keterangan tanpa sertifikasi, tanpa pengalaman. Ardian Mahendra Wibowo melempar berkas itu ke meja dengan marah. Ini ulah keluarga Hendra Putra Nugroho. Mereka ingin menghancurkan reputasi saya. Sebelum sidang membuat saya terlihat seperti ayah lalai yang menyerahkan anaknya pada sembarang orang. Ada catatan tambahan dalam amplop itu. Portal tersebut bersedia menahan publikasi berita jika ada kesepakatan yang menguntungkan terkait hak asuraka Mahendra Wibowo. Ini pemerasan, bisik Nadia Pramestari. Ini perang. Jawab Ardian Mahendra Wibowo dingin dan mereka bermain kotor karena tahu kasus hukum. Mereka lemah. Tanpa ragu ia langsung menghubungi advokat Rizal Setiawan dan mengatur konferensi pers di hari yang sama. 3 jam kemudian, ruang utama rumah dipenuhi wartawan. Kamera dan mikrofon mengarah ke mereka. Nadia Pramestari duduk di samping Ardian Mahendra Wibowo dengan rakam Mahendra Wibowo yang tertidur di pelukannya. Ia mengenakan gaun biru tua yang dipilihkan oleh Bu Rati Kusuma. Rambutnya disanggur. Sederhana, namun rapi. Sementara di dalam hatinya ia merasa seperti orang asing dunia itu. Nadia Pramestari merasa seperti penyusup di tempat itu. Sementara Ardian Mahendra Wibowo berdiri tegak sebagai sosok penuh wibawa di hadapan para wartawan. Suaranya tenang. Namun penuh emosi. Saya kehilangan istri saya saat melahirkan. Itu adalah malam tergelap dalam hidup saya. Dan dalam kesedihan itu, saya membuat kesalahan dengan menjauh dari satu-satunya bagian dari Thalia Mahendra Putri yang masih tersisa. Anak saya Raka Mahendra Wibowo, Nadia Pramestari menemukan anak saya menangis sendirian di rumah sakit malam itu. Bukan karena itu tugasnya, tapi karena dia memiliki sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh sertifikat apapun, yaitu empati yang tulus. Seorang jurnalis mengangkat tangan. Apakah benar Nadia Pramestari tidak memiliki pendidikan? Benar. Jawab Ardian Mahendra Wibowo. Tanpa ragu dan juga benar bahwa 7 pengasuh bersertifikat yang saya pekerjakan sebelumnya gagal total. Gelap tidak menjamin hati. Ia menatap Nadia Pramestari dengan rasa hormat yang tulus. Wanita ini bukan hanya merawat anak saya, dia mengajari saya bagaimana menjadi ayah yang pantas untuknya, dan itu tidak ternilai. Malam itu di ruang baca pribadi, Ardian Mahendra Wibowo menemui Nadia Pramestari. Kamu tidak perlu melakukan itu, katanya pelan.
Tidak perlu mempertaruhkan dirimu. Seperti itu. Ardian Mahendra Wibowo menggeleng. Saya harus mereka mencoba menjadikanmu musuh. Saya tidak, sikas membiarkannya. Keheningan yang mengikuti terasa berat. Nadia Pramestari merasakan sesuatu berubah di antara mereka. Sesuatu yang melampaui hubungan majikan dan pekerja berbahaya. Tidak seharusnya, tetapi tak bisa dipungkiri. Kamu sebaiknya istirahat, katanya. Akhirnya Raka Mahendra Wibowo akan bangun beberapa jam lagi. Nadia suara Ardian Mahendra Wibowo menghentikan di pintu. Terima kasih untuk semuanya. Ia tidak menoleh, hanya mengangguk pelan. Lalu pergi. Hari sebelum sidang, Nadine, Putri Ambar kembali datang kali ini. Bersama seorang pria tua berwibawa. Dengan rambut keperakan, Hendra Putra. Nugroho, ayah dari Thalia Mahendra Putri. Meskipun usianya setari tahun, auranya seperti seorang jenderal, matanya yang tajam mengamati seluruh ruangan, sebelum berhenti pada Raka Mahendra Wibowo. Jadi ini cucu saya, satu-satunya yang tersisa dari anak saya. Katakan apa yang ingin Anda katakan dan pergi, kata Ardian Mahendra Wibowo dingin. Saya datang dengan tawaran terakhir. Miliar akan ditransfer ke rekening manapun yang Anda pilih sebagai imbalan Anda. Menyerahkan hak asuhan anak itu. Keluarga kami akan membesarkannya. Seperti yang diinginkan Thalia Mahendra Putri. Anda tetap boleh mengunjungi. Tapi anak itu akan tinggal bersama. Suasana langsung membeku. Apakah Anda mengira anak saya bisa dibeli? Tanya Ardian Mahendra Wibowo dengan suara rendah. Saya kira Anda pria yang realistis dan jujur saja. Apa yang bisa Anda berikan padanya yang tidak bisa kami berikan? Cinta, kata Nat Pramestari. Tanpa sadar, Hendra Putra Nugroho menoleh kepadanya dengan tatapan dingin. Tolong, Anda bahkan tidak mampu menatap anak itu tanpa hancur dan Anda menyewa petugas kebersihan untuk melakukan tugas yang seharusnya Anda lakukan sendiri. Memalukan keluar. Saya, suara Ardian Mahendra Wibowo menggelegar. Hendra Putra Nugroho mengeluarkan kartu nama dan trim, meletakkannya di meja. Anda punya sampai besok siang. Setelah itu, kami akan menghancurkan Anda di pengadilan. Kami punya saksi dokumen bukti bahwa Anda telah menelantarkan anak itu. Sebelum pergi Nadine Putri Ambar mendekati Nat Pramestari sekali lagi. Dan, kamu petugas kebersihan yang menyedihkan. Saat kami memenangkan hak asuh, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memastikan kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Karena kamu bukan siapa-siapa, bukan tidak penting sesuatu dalam diri Nat Pramestari hancur. Iya. Dan menatap wanita itu tanpa gentar. Anda benar dalam satu hal, saya bukan keluarga darahnya, tapi saya yang menggendongnya saat dia menangis, memberi makan saat dia lapar, melindunginya setiap detik. Dan jika Anda pikir saya akan membiarkan dia dijadikan alat dalam permainan kekuasaan Anda salah besar. Nadine Putri Ambar tertawa sinis. Dan apa yang akan kamu lakukan? Kamu hanya seorang pekerja. Dari itu, suara Ardian Mahendra Wibowo menggema di ruangan. Dia adalah ibu bagi anak saya sekarang dan nilainya lebih dari seluruh keluarga kalian digabungkan. Hendra Putra Nugroho menatap mereka berdua dengan mata penuh perhitungan lalu tersenyum tipis. Menarik. Sampai jumpa di pengadilan. Ardian Mahendra Wibowo. Ini akan lebih menyenangkan dari yang saya bayangkan. Setelah mereka pergi, tubuh Nadia Pramestari gemetar. Ardian Mahendra Wibowo mendekat dan meletakkan tangannya di bahunya. Saya tidak akan membiarkan
Mereka mengambilnya darimu atau dari kita, janjinya tegas. Malam. Sebelum sidang. Nadia Pramestari tidak bisa tidur. Pukul 2 dini hari, ia pergi ke kamar Raka Mahendra Wibowo dan duduk di kursi goyang sambil menatap bayi itu yang tertidur damai. Aku juga tidak bisa tidur. Suara Ardian Mahendra Wibowo terdengar dari ambang pintu. Ia mengenakan celana pi dan kaos putih sederhana. Tanpa jas formal, ia terlihat lebih muda dan manusiasi. Ia masuk dan duduk di lantai bersandar pada dinding di dekatnya. Saya sudah menghadapi mergerilayaran, krisis perusahaan. Tapi tidak ada yang membuat saya takut. Ini. Besok katanya pelan. Dan kalau kita kalah saya akan banding. Saya akan berjuang dengan cara apapun. Karena dalam beberapa minggu ini saya menemukan sesuatu yang saya kira sudah hilang. Alasan untuk terus hidup. Anak, saya ada di sini dan dia pantas mendapatkan ayah yang hadir. Bukan ayah yang bersembunyi di balik rasa sakit. Nadia Pramestari menatapnya lembut. Thalia Mahendra Putri, pasti Bangga pada Anda. pria itu menutup mata di saat terakhirnya. Saat semuanya memburuk. Dia menggenggam tangan saya dan berkata, jaga dia dan saya gagal. Anda tidak gagal. Anda hanya butuh waktu. Jawab Nat Pramestari. Ardian Mahendra Wibowo membuka mata dan menatapnya dalam-dalam. Itulah kenapa saya sangat berterima kasih padamu. Kamu mengisi kekosongan yang saya tinggalkan. Kamu melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Dan bukan sembarang orang bisa seperti itu. Hanya seseorang dengan kekuatan empati dan kemampuan mencintai tanpa syarat seperti mereka duduk begitu dekat hingga Nadia Pramestari bisa melihat kilau keemasan di mata abu-abu pria itu dan bekas luka kecil di alis kirinya. Nadia Ardian Mahendra Wibowo mengangkat tangannya perlahan dan menyentuh pipinya. Tetapi suara Raka Mahendra Wibowo yang bergerak di ranjang membuat mereka tersentak dan menjauh seolah terpakar. Kamu harus istirahat, besok. Hari yang panjang, katanya lalu pergi. Meninggalkan Nadia Pramestari dengan jantung berdebar dan ribuan pertanyaan. Sebelum fajar masih tak bisa tidur, ia berjalan ke ruang baca dan menemukan Ardian Mahendra Wibowo duduk dalam kegelapan dengan secangkir kopi hitam yang belum diminum. Kamu juga tidak bisa tidur, katanya, tanpa menoleh. Tidak, jawab Nadia Pramestari sambil duduk di kursi di depannya. Bu Rati Kusuma bilang tentang keputusan sementara itu. Kalau Hendra Putra Nugroho menang, saya akan langsung dijauhkan. Tidak akan ada waktu untuk berpamitan. Pria itu mengangguk. Saya tahu pengacara saya sudah memberitahu. Nat Pramestari berbisik. Pelan, seharusnya saya tetap menjadi petugas kebersihan saja. Saya hancur seperti ini karena takut kehilangan anak yang bahkan bukan milik saya. Ardian Mahendra Wibowo langsung mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya tajam. Dia milikmu. Dalam semua cara yang berarti. Keluarga, soal darah, tapi soal cinta. Bangkit. Dan berlutut di depan Nadia Pramestari. Memegang kedua tangannya. Saya ingin Kamu mengerti satu. hal. Kalau kita kalah besok, itu bukan akhir. Saya akan terus berjuang. Tapi bukan hanya untuk anak saya. Napas Nat Pramestari terasa tertahan ketika Thalia Mahendra Putri meninggal. Saya pikir hidup saya juga berakhir. Lalu kamu datang, wanita yang kuat, penuh kasih, tidak bisa ditaklukkan, yang masuk ke dalam hidup kami dan menyelamatkan kami
Bukan hanya ya, dia, tapi juga saya. Suaranya bergetar. Saya tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakan ini. Tidak saat kita bisa kehilangan segalanya besok. Nadia Pramestari berbisik, apa yang Anda rasakan? Ardian Mahendra Wibowo menatapnya tanpa. Saya mulai jatuh cinta padamu. Mungkin sudah lebih dari itu. Saya tidak tahu apakah ini benar atau terlalu cepat. Tapi ketika saya melihatmu merawat anak kita, ulang Nadia Pramestari dengan air mata mengalir. Ya, anak kita. Karena bukan hanya darah, tapi komitmen, dan cinta. Ia mengusap air mata di pipinya dengan ibu jari. Kalau kita menang besok, saya ingin kamu tetap di sini. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai bagian dari keluarga ini. Sebagai wanita yang memberikan cahaya dalam hidup Sasha. Waktu seolah berhenti di antara mereka. Nadia Pramestari tahu ia seharusnya menjauh. Ini terlalu cepat. Pria itu masih berduka. Semuanya terasa salah, tetapi juga terasa nyata. Nat Pramestari tahu bahwa dirinya hanyalah seorang pekerja di rumah itu. Ada ribuan alasan mengapa semua ini salah. Tetapi ketika Ardian Mahendra Wibowo mendekat perlahan, memberinya waktu untuk melakukannya. Bibir mereka bertemu. Lembut dalam ciuman yang terasa seperti air mata, harapan, dan janji yang belum terucap. Saat mereka berpisah, keduanya menangis. Apapun yang terjadi besok, bisik Ardian Mahendra Wibowo dengan dahi menempel pada dahi Nadia Pramestari. Aku ingin kamu tahu bahwa ini nyata. Kamu nyata dan perasaanku nyata. Aku juga merasakannya. Jawab Nadia Pramestari. Mereka tetap seperti itu. Berpegangan tangan dalam gelapnya ruang. Baca saat fajar mulai menyinari langit. Dengan warna merah muda dan emas, gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdiri megah dengan pilar marmer dan lorong panjang tanpa ujung. Kerumunan wartawan sudah menunggu di luar. Kamera siap. Mikrofon terangkat. Apakah Anda yakin akan memenangkan hak asuh? Benarkah Anda menolak nambak miliar? Apakah Nadia Pramestari akan bersaksi? Tetapi Ardian Mahendra Wibowo tidak menjawab satuun pertanyaan. Ia hanya menggiring Nadia Pramestari masuk ke dalam gedung dengan cepat. Di dalam mobil ia masih mampu menahan diri, tetapi kini berjalan di lorong marmer. Sambil menggendong Raka Mahendra Wibowo. Ia merasakan beban nyata dari apa yang akan terjadi. Di ruang sidang, keluarga Hendra Putra Nugroho duduk di tempat mereka. Pria tua itu dengan jia sempurna dan sikap tegak seperti tidak pernah kalah. Nadine Putri Ambar dengan gaun hitam yang dingin seperti suasana berkabung. 3 pengacara dengan tatapan tajam seperti predator. Salah satu wanita di pihak mereka Diana Putri Larasati menatap Nadia Pramestari dengan hinaan terang-terangan. Sementara Hendra Putra Nugroho hanya tersenyum tipis, penuh perhitungan, percaya diri. Berbahaya. Tak lama kemudian, Hakim Sharman Ayu Pratiwi masuk mengenakan jubah sidang. Rambut kacamata tergantung di leher, wajahnya tak menunjukkan emosi apapun. Silakan. Perkara nomor Wasitua Siti Kota Siti. Keluarga Hendra Putra Nugroho melawan Ardian Mahendra Wibowo. Sengketa hak asuh anak. Silakan mulai. Pengacara utama dari pihak mereka berdiri. Pria berusia sekitar 60 tahun dengan rambut di sisi rapi ke belakang dan senyum yang langsung membuat Nadia Pramestari tidak percaya padanya. Yang mulia, kami membawa bukti bahwa Ardian Mahendra Wibowo adalah ayah yang tidak layak karena kelalaian emosional dan keputusan ceroboh dalam merawat anaknya selama 2 minggu pertama kehidupan bayi.
tersebut, ia hampir tidak memiliki kontak dengan anaknya. Alih-alih mempekerjakan tenaga profesional, ia memilih seorang petugas kebersihan tanpa sertifikasi. Keberatan. Advokat Rizal Setiawan berdiri cepat. Klien saya sedang berduka akibat kehilangan istrinya secara traumatis. Berduka bukanlah kelalaian, ditolak, lanjutkan. Jawab Hakim Charman Ayu Pratiwi. Pengacara itu tersenyum puas. Kami memiliki saksi dari rumah sakit yang akan membuktikan bahwa Ardian Mahendra Wibowo meninggalkan anaknya beberapa jam setelah kelahiran. Kami juga memiliki kesaksian dari staf rumah mengenai ketidakhadirannya serta bukti bahwa ia mempekerjakan Nadia Pramestari secara impulsif tanpa memeriksa latar belakang atau referensi. Mereka memanggil Bu Retno Puspitasari yang bersaksi dengan dingin tentang bagaimana pria itu menolak melihat bayinya pada awalnya. Setiap kata terasa seperti pukulan bagi Nadia Pramestari. Mereka menggambarkan Ardian Mahendra Wibowo sebagai monster, dirinya sebagai oportunis, dan Raka Mahendra Wibowo sebagai korban. Kemudian Hendra Putra Nugroho naik ke kursi saksi. Penampilannya sempurna, suaranya pecah. Di saat yang tepat, matanya berkaca-kaca. Saat menyebut nama Thalia Mahendra Putri. Anak perempuan saya memberikan nyawanya untuk melahirkan cucu saya. Bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia. Dengan membiarkan anak ini diasuh oleh ayah yang tidak mampu mengatasi rasa sakitnya dan seorang pengasuh tanpa. Anak saya adalah segalanya. Bagi saya dan cucu saya adalah satu-satunya yang tersisa darinya dia. Pantas dibesarkan oleh keluarga yang mencintainya bukan oleh karyawan. Kesaksiannya begitu kuat hingga bahkan Nadia Pramestari harus mengakui bahwa itu terdengar masuk akal, hampir mulia. Namun saat giliran pemeriksaan balik, Advokat Rizal Setiawan berdiri dengan ketegasan yang tak kalah tajam. Pak Hendra Putra Nugroho, apakah benar hubungan Anda dengan putri Anda, Thalia Mahendra Putri, sempat tegang dalam beberapa tahun terakhir? Tanya Advokat Rizal Setiawan tajam. Mencoba tetap tenang. Kami memiliki perbedaan kecil, seperti perbedaan kecil. Lanjut Advokat Rizal Setiawan, bukankah benar bahwa Thalia Mahendra Putri tidak berbicara dengan Anda selama sebulan setelah Anda menentang pernikahannya dengan Ardian Mahendra Wibowo? Wajah Hendra Putra Nugroho menegang. Saya hanya ingin melindunginya. Dan bukankah benar bahwa percakapan terakhir Anda 2 hari sebelum kematiannya adalah pertengkaran tentang wasiat di mana dia menyerahkan seluruh hartanya kepada suami dan anak, mengabaikan keluarga asalnya? Wajah pria itu memerah, itu di luar konteks. Jawab pertanyaannya. Suara Hakim Charman Ayu Pratiwi tegas. Kami bertengkar, tapi karena saya ingin memastikan dia terlindungi. Cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Advokat Rizal Setiawan kembali ke tempat duduk dengan ekspresi puas. Kerak. Keluarga Hendra Putra Nugroho tidak se-ideal yang mereka klaim. Pada bagian kedua sidang, Advokat Rizal Setiawan mempresentasikan perubahan Ardian Mahendra Wibowo, foto dan video bersama Raka Mahendra Wibowo, kesaksian dari Bu Rati Kusuma dan Surya Hakim tentang keterlibatannya yang semakin besar, serta laporan psikolog dari Dr. Olivia Maharani yang menyatakan bahwa ia memproses duka dengan sehat. Kemudian, Ardian Mahendra Wibowo dipanggil ke kursi saksi. Saya mencintai anak saya dengan seluruh jiwa saya. Suaranya tegas. Di awal saya bahkan tidak mampu menatapnya, tetapi berkat kesabaran dan cinta tanpa syarat dari Nadia Pramestari, saya belajar melihat Raka
Mahendra Wibowo bukan sebagai pengingat kehilangan saya, tetapi sebagai anugerah dari apa yang saya dan Thalia Mahendra Putri ciptakan bersama. Mengapa Anda memilih Nadia Pramestari? Tanya pengacara lawan. Karena saat pengasuh profesional gagal, dia melakukan hal yang tidak mungkin. Dia menenangkan anak saya, membuatnya merasa dan menunjukkan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan sertifikat. Dan jika Anda kehilangan hak asuh hari ini, Ardian Mahendra Wibowo menatap langsung ke arah Hendra Putra Nugroho. Saya akan berjuang setiap hari sampai mendapatkan kembali anak saya karena saya adalah ayahnya dan tidak ada hakim, tidak ada pengacara. Tidak ada jumlah uang yang bisa mengubah itu. Lalu advokat Rizal Setiawan melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia memanggil Nadine Putri Ambar ke kursi saksi. Bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Hendra Putra Nugroho menegang. Wanita itu melangkah maju. Mengenakan gaun hitam terlihat gugup, tetapi dengan tekad baru di matanya. Apa pendapat Anda tentang kelayakan Nadia Pramestari sebagai pengasuh? Tanya advokat Rizal Setiawan. Nadine Putri Ambar menatap ayahnya sejenak lalu ke arah Nadia Pramestari, menarik napas dalam. Saudari saya adalah orang paling penuh kasih yang pernah saya kenal. Jika dia ada di sini hari ini, dia pasti ingin anaknya dibesarkan oleh seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Jeda sejenak, dan Nadia Pramestari Adalah orang itu. Hendra Putra Nugroho langsung berdiri. Dia tidak berhak berbicara atas nama anak saya. Silakan duduk. Perintah Hakim Charman Ayu Pratiwi. Nadine Putri Amber melanjutkan dengan suara semakin kuat. Saya melihat sendiri selama berbulan-bulan bagaimana dia merawat bayi itu. Bangun setiap terua jam untuk memberinya makan. Bernyanyi saat dia menangis, bahkan menangis sendiri saat bayi itu sakit. Itu bukan manipulasi. itu cinta seorang ibu. Dan saya juga melihat Ardian Mahendra Wibowo berubah dari pria yang hancur menjadi ayah yang berdedikasi berkat dia. Saudari saya pasti menginginkan itu. Dia pasti ingin suaminya menemukan kebahagiaan lagi. Mata jatuh di wajahnya. Nadia Pramestari tidak menggantikan Thalia Mahendra Putri. Dia menghormatinya dengan mencintai orang yang dia cintai. Akhirnya, giliran Nadia Pramestari dipanggil dengan kaki gemetar. Ia berjalan ke depan bersumpah. Dengan tangan bergetar. Seluruh ruangan menatapnya. Mengapa Anda ingin Ardian Mahendra Wibowo mempertahankan hak asuh? Ia menatap Raka Mahendra Wibowo yang berada di pelukan Burat Kusuma. Pria itu dan tahu apa yang harus dikatakan. Karena saya melihat seorang pria yang hancur belajar mencintai lagi. Karena saya melihat seorang ayah yang mengira telah kehilangan segalanya. Menemukan alasan untuk terus hidup. Dan karena Raka Mahendra Wibowo tidak membutuhkan kesempurnaan, dia membutuhkan seseorang yang mau berjuang. Yang hadir untuknya, yang memilihnya setiap hari bahkan ketika itu menyakitkan. Dan orang itu adalah Ardian Mahendra Wibowo. Suara Nadia Pramestari bergetar namun tegas. Keheningan langsung menyelimuti ruang sidang. Hakim Charman Ayu Pratiwi menatap semua orang dalam waktu yang terasa sangat lama. Sebelum akhirnya berkata dengan suara pasti, saya akan membacakan putusan dalam 2 hari. Sidang ditutup di koridor. Nadia Pramestari hampir jatuh, terduduk di bangku sambil memeluk Raka Mahendra Wibowo. Kakinya tak lagi sanggup menahan beban emosi yang menghimpit.
Ardian Mahendra Wibowo duduk. Di sampingnya cukup dekat hingga bahu. Mereka bersentuhan. Kamu luar biasa di dalam sana. Bisiknya pelan. Belum. Keputusan belum keluar, jawab Nadia. Pramestari. Pria itu menatap bayi yang tertidur tenang. Lalu menyentuh tangan. Tapi kamu ada di sini. Itu yang paling penting. Iya. Kemudian menatap Nat Pramestari dengan keseriusan yang membuatnya hampir tidak sanggup menahan tatapan itu. Apapun hasilnya nanti, aku ingin kamu tahu bahwa kamu berarti lebih dari yang bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Nat Pramestari menatapnya kembali dan melihat kejujuran penuh tanpa topeng. Tanpa kekuasaan, hanya seorang pria yang hancur mencoba bangkit saat mereka keluar dari gedung pengadilan. Ardian Mahendra Wibowo menggenggam tangannya dan untuk pertama kalinya ia tidak melepaskannya. 2 hari. Menunggu terasa seperti siksaan. Rumah mewah itu berubah menjadi penjara sunyi. Setiap detik terasa seperti ancaman. Ardian Mahendra Wibowo mengurung diri di ruang kerja, tenggelam dalam pekerjaan, sebagai cara menghindari ketakutan. Sementara Nadia Pramestari bertahan dengan rutinitas merawat Raka Mahendra Wibowo. Setiap botol, setiap ganti popok, setiap lagu Nina Bobo menjadi doa dalam diam, memohon agar ia tidak dipisahkan dari bayi itu. Karena tanpa disadari bayi itu telah menjadi anaknya dalam segala hal yang penting. Hari pertama penantian, Bu Ratih Kusuma datang dengan wajah muram. Ada yang harus kamu tahu? Surya Hai mendengar pembicaraan. Jika keluarga Hendra Putra Nugroho menang, mereka akan langsung menjauhkanmu. Bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk berpamitan. Nadia Pramestari memeluk Raka Mahendra Wibowo lebih erat. Mereka bisa melakukan itu. Dengan uang dan pengaruh, mereka bisa melakukan apa saja. Bahkan sudah ada keputusan sementara. Jika mereka menang, kamu tidak boleh mendekat dalam jarak. Jantung Nadia Pramestari terasa hancur. Sak meter berarti kehilangan bayi itu sepenuhnya. Malam itu ia kembali tidak bisa tidur. Berjalan tanpa arah di dalam rumah hingga akhirnya sampai di ruang baca yang diterangi cahaya bulan. Ia terkejut melihat Ardian Mahendra Wibowo duduk di sana dalam gelap dengan secangkir kopi yang tidak tersentuh di tangannya. Kamu juga tidak bisa tidur, katanya tanpa menoleh. Tidak, jawab Nadia Pramestari pelan sambil duduk di hadapannya. Aku terus memikirkan semua kemungkinan buruk. Aku juga. Ardian Mahendra Wibowo akhirnya menatapnya. Cahaya bulan membuat matanya tanpa keperakan. Aku membangun semuanya dari nol. Memenangkan negosiasi melawan orang-orang paling kejam di dunia bisnis. Merasa sekuat ini tidak berdaya. Ia menarik napas dalam. Aku tahu tentang keputusan sementara itu. Jika mereka menang, mereka akan langsung menjauhkanmu. Tidak ada waktu untuk berpamitan. Keheningan terasa berat dipenuhi hal-hal yang tak terucap. Air mata mulai mengalir di mata Nadia Pramestari. Seharusnya aku tetap menjadi petugas kebersihan. Semua ini tidak akan terjadi, bisiknya pelan. Kalau begitu aku tidak akan berada di sini. Hancur memikirkan kehilangan seorang anak yang bahkan bukan milikku, bisik Nat Pramestari. Tapi dia milikmu. Ardian Mahendra Wibowo langsung menkondongkan tubuh ke depan. Intensitasnya terasa nyata. Dia milikmu. Dalam semua cara yang penting. Keluarga bukan soal darah, tapi soal cinta. Ia berdiri lalu berjalan mendekat dan berlutut di depan Nadia Pramestari.
Sejajar dengan tatapannya, aku butuh mengerti sesuatu. Kalau kita kalah besok, itu bukan akhir. Aku akan terus berjuang. Tapi bukan hanya untuk anakku. Itu berarti aku tidak bisa lagi berpura-pura. Tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ia menggenggam kedua tangan Nadia Pramestari. Hangat kuat menenangkannya. Saat Alia Mahendra Putri meninggal aku pikir hidupku juga berakhir lalu kamu datang. Wanita yang kuat penuh kasih, tidak bisa ditaklukkan yang masuk ke dalam hidup kami dan menyelamatkan kami. Bukan hanya dia, tapi aku juga. Jantung Nat Pramestari berdebar. Begitu keras hingga ia yakin pria itu bisa mendengarnya. Aku mulai jatuh cinta padamu. Mungkin bahkan sudah. Aku tidak tahu apakah ini benar atau terlalu cepat, tapi setiap kali aku melihatmu merawat anak kita. Anak kita, ulang Nadia Pramestari dengan air mata yang akhirnya jatuh. Ya, anak kita. Keluarga bukan hanya darah, tapi komitmen, pengorbanan, dan cinta dan kamu sudah menunjukkan semuanya bahkan Ardian Mahendra Wibowo mengangkat tangannya dan menghapus air matanya dengan ibu jari. Kalau kita menang besok, aku ingin kamu tetap di sini, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai bagian dari keluarga ini. Sebagai ibu bagi Raka Mahendra Wibowo. Dan sebagai wanita yang mengembalikan cahaya dalam hidupku. Nadia Pramestari hampir tidak mampu berbicara dan Thalia. Apakah kamu tidak merasa ini seperti mengkhianatinya? Pria itu menatap langit malam seolah mencari jawaban. Dia mengenalku lebih baik dari siapapun. Dia tahu aku butuh tujuan, hubungan, cinta untuk tetap hidup. Dia tidak akan pernah ingin aku terkunci dalam kesedihan selamanya. Ia tersenyum. Justru dia mungkin marah karena aku butuh waktu selama ini untuk menyadari apa yang sudah ada di depanku. Dia akan selalu istimewa. Tapi kamu adalah kisahmu sendiri, cahayamu sendiri. Hatiku cukup luas untuk menghormati yang telah pergi dan menerima yang bisa datang. Momen itu terasa panjang dan sunyi. Nadia Pramestari tahu seharusnya ia menjauh. Terlalu cepat, terlalu salah. Ia hanya seorang pekerja. Ada begitu banyak alasan mengapa semua ini tidak seharusnya terjadi. Tetapi ketika Ardian Mahendra Wibowo mendekat perlahan, memberinya kesempatan untuk mundur, ia tidak. Bibir mereka bertemu. Lembut. Sebuah ciuman yang rasa seperti air mata harapan dan janji yang belum terucap. Saat mereka berpisah, keduanya menangis. Apapun yang terjadi besok, bisik Ardian Mahendra Wibowo dengan dahi menempel. Aku ingin kamu tahu bahwa ini nyata. Kamu nyata dan perasaansu nyata. Aku tahu Nat Pramestari menutup mata, menghafal setiap detik momen itu. Aku juga merasakannya. Mereka duduk dalam kegelapan ruang baca berpegangan, tangan seperti satu-satunya penopang. Di luar langit mulai berubah menjadi merah, muda dan keemasan. Kalau begitu kita bangun masa depan itu, pelan-pelan. Bisik Nat Pramestari. Berikutnya, ketika Ardian Mahendra Wibowo kembali dari kantor, ia menemukan Nadia Pramestari di kamar sedang mengemas koper. Kamu lakukan? Bersiap untuk pergi? Jawabnya lirih. Advokat Rizal Setiawan meneleponku. Hendra Putra Nugroho mengajukan tuntutan pidana terhadapku. Dia menuduh aku menyembunyikan riwayat hidup di panti asuhan dan membahayakan anak. Itu bisa membuatku tuh dilarang secara hukum bekerja dengan anak-anak termasuk Raka Mahendra Wibowo. Tidak, Ardian Mahendra Wibowo
menutup koper itu dengan keras. Kamu tidak akan lari. Aku tidak akan membiarkan kamu menghadapi ini sendirian. Ini bukan keputusan ini. Karena aku mencintaimu, kata Ardian Mahendra Wibowo tegas tanpa ragu. Aku mencintai Nat Pramestari. Aku mencintai karena mencintai anakku. Dan aku mencintaimu karena kamu mengajarkanku bahwa hati bisa sembuh. Bahkan ketika terasa sudah hancur. Aku juga mencintaimu. Justru karena itu, aku harus pergi untuk melindungimu. Bisik Nadia Pramestari dengan suara bergetar. Tetapi Ardian Mahendra Wibowo langsung menggenggam bahunya dengan kuat. Kamu melindungi dengan tetap di sini. Bukan dengan pergi. Hendra Putra Nugroho berharap kamu akan menyerah, lari, menghalang, agar dia bisa mengatakan bahwa kamu hanyalah oportunis. Jangan beri dia. Dari ranjang bayi, Raka Mahendra Wibowo mengeluarkan suara kecil. Mereka berdua mendekat dan melihat bayi itu terjaga. Matanya yang gelap menatap mereka. Tangan kecilnya menggenggam jari Ardian Mahendra Wibowo lalu meraih tangan Nadia Pramestari. Lihat, dia ingin kita tetap bersama. Bisik Nat Pramestari. Dia tahu. Kita adalah keluarga. Ia menarik napas dalam. Kamu benar. Hendra Putra Nugroho boleh membawa apun. Tapi dia tidak akan mengambil keluargaku tanpa perjuangan. Ardian Mahendra Wibowo tersenyum lalu mencium keningnya lembut. Itulah pejuangku. Sidang awal berlangsung di ruang kecil yang sempit, penuh aroma kertas tua dan ketegangan. Nadia Pramestari mengenakan setelan resmi pinjaman dari Bu Rati Kusuma. Terasa kakus dan asing bagi seseorang yang terbiasa. Dengan seragam sederhana, Ardian Mahendra Wibowo duduk di sampingnya. Kehadirannya kuat, namun ia tetap terlihat dasinya sedikit. Jaksa membacakan tuduhan dengan suara datar, menyembunyikan informasi, kelalaian dalam verifikasi latar belakang, potensi membahayakan anak. Setiap kata terasa seperti batu yang jatuh. Bagaimana pengakuan terdakwa? Tidak bersalah. Yang mulia. Jawab Advokat Rizal Setiawan sebelum Nadia Pramestari sempat berbicara. Biadi jam berikutnya dipenuhi istilah hukum yang sulit dipahami. Perdebatan tentang aturan, kewajiban, dan celah hukum lalu. Hendra Putra Nugroho dipanggil sebagai saksi. Ia melangkah dengan keyakinan penuh. Kesaksiannya terukur dan tajam. Cucu saya sangat rentan kehilangan ibunya, memiliki ayah yang baru belajar menjadi orang, dan kemudian diserahkan kepada seorang wanita. Tanpa kredensial, tanpa referensi, hanya dengan kata-katanya sendiri, ia menatap langsung ke arah Nadia Pramestari. Bagaimana kita tahu dia tidak memiliki riwayat kekerasan, gangguan psikologis yang belum ditangani? Kita tidak tahu karena tidak pernah diperiksa dan dia berpindah-pindah di 3 rumah penampungan dalam 6 tahun. Mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi di Tempat-tempat itu? dunia Nadia Pramestari seolah berputar. Bagian masa lalunya itu adalah luka yang tak pernah ia buh. Kenangan yang terlalu menyakitkan. Di sampingnya, Ardian Mahendra Wibowo menggenggam tangannya erat di bawah meja. Nona Nadia. Apakah Anda ingin menjawab? Dengan tangan gemetar ia berdiri. Saya dipindahkan karena rumah pertama ditutup. Karena kekurangan dana. Karena keluarga pengasuh pindah ke kota lain dan tidak bisa membawa saya. Yang ketiga, suaranya terhenti sejenak sebelum ia menarik napas panjang. Yang ketiga, karena saya melaporkan bahwa ayah angkat di sana memukul anak-anak
kecil, tidak meninggalkan bekas. Tapi, cukup untuk menakuti mereka. Saya berusia 15 tahun, saya tidak bisa diam. Ia mengangkat kepala dengan tegas. Saya yang dipindahkan karena dianggap bermasalah, bukan dia. Catatan itu ditutup ketika saya berusia di Polas setahun. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Bahkan jaksa tampak tidak nyaman, tetapi Hendra Putra Nugroho memanfaatkan momen itu. Itulah maksud saya. Yang mulia. Wanita ini memiliki trauma berat tanpa evaluasi profesional. Bagaimana kita bisa yakin dia stabil untuk merawat bayi? Karena saya sudah merawat cucu Anda selama berbulan-bulan dan tumbuh dengan baik. Pramestari tiba-tiba menguat, bahkan dirinya terkejut. Dia sehat, bahagia, dicintai. Apalagi yang Anda butuhkan? Tiba-tiba Ardian Mahendra Wibowo berdiri dengan tegas. Cukup, Yang Mulia, Anda sedang seorang wanita yang dalam 2 bulan menunjukkan lebih banyak cinta dan pengorbanan dibandingkan keluarga mereka. Dalam 2 generasi. Suara Ardian Mahendra Wibowo bergema di ruang sidang. Nadia Pramestari menyelamatkan anak, saya menyelamatkan saya. Dan pengadilan ini memutuskan bahwa masa lalunya yang menyakitkan membuatnya tidak layak untuk mencintai. Maka, ini jauh lebih rusak dari yang saya bayangkan. Pak Ardian Mahendra Wibowo. Silakan. Perintah Hakim Charman. Suaranya tegas, namun sekeras yang diharapkan. Ardian Mahendra Wibowo duduk kembali tanpa melepaskan tangan Nadia Pramestari. Beberapa menit berlalu terasa seperti berjam-jam saat Hakim membaca catatannya. Akhirnya ia berkata, setelah meninjau bukti, saya menemukan dasar yang cukup untuk melanjutkan perkara ini. Namun saya menetapkan beberapa syarat. Nadia Pramestari tidak boleh bersama anak tersebut tanpa pengawasan orang dewasa lain selama proses berlangsung dan harus menjalani evaluasi psikologis menyeluruh. Sidang utama akan dilaksanakan Suti minggu lagi. Di luar gedung, Nadia Pramestari terduduk lemas di bangku. Ia tidak boleh sendirian dengan Raka Mahendra Wibowo. Setiap momen intim, setiap lagu Nina Bobo, setiap perawatan sederhana kini harus disaksikan orang lain seolah ia seorang belak. Ini yang diinginkan Hendra Putra Nugroho, kata advokat Rizal Setiawan kesal mencemari setiap momen kalian dan itu berhasil, bisik Nat Pramestari. Wibowo langsung berlutut di depannya, tanpa peduli pada orang-orang di sekitar. Dengarkan aku. Ini hanya sementara. Seminggu, kita bisa melewatinya. Evaluasi dengan Dr. Olivia Maharani berlangsung selama 3 jam yang menegangkan. Wanita itu tanpa ramah, namun matanya tajam menilai, apakah kamu pernah mempertimbangkan bahwa hubunganmu dengan bayi itu hanyalah bentuk pelarian dari masa lalumu? Nadia Pramestari menatapnya lurus. Saya sudah memikirkannya dan saya menyadari bahwa alasan awalnya tidak penting. Yang penting adalah cinta ini nyata, sehat. Dan itulah yang dia butuhkan. Iya. Melanjutkan dengan tegas. Saya mengajarkan saya empati, mengajarkan saya mengenali penderitaan anak lain, mengajarkan bahwa keluarga bukan soal darah, tapi pilihan. Saya memang tidak sempurna, ya, tapi justru luka itu membuat saya menjadi ibu yang lebih baik untuk Raka Mahendra Wibowo. Sesi berakhir tanpa kepastian. Hari-hari berikutnya terasa seperti penyiksaan. Setiap kali memberi susu, Bu Rati Kusuma harus ada di kamar. Setiap kali memandikan bayi, Surya Hakim berdiri di dekat pintu.
Bahkan lagu Nina Bobo harus dinyanyikan dengan Ardian Mahendra Wibowo hadir, menghilangkan keintiman yang dulu ada. Raka Mahendra Wibowo merasakan perubahan itu. Ia menjadi Lebih gelisah. lebih sering menangis, sulit tidur. Seolah dunianya yang aman tiba-tiba berubah. Suatu malam saat Ardian Mahendra Wibowo duduk mengawasi dari kursi goyang, Nadia Pramestari mencoba menenangkan bayi yang tak berhenti menangis. Akhirnya pria itu berdiri dan memeluk mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Raka Mahendra Wibowo tenang di antara mereka. Seolah hanya kehadiran keduanya bersama yang bisa membuatnya merasa aman. Bagaimana kalau ini tidak cukup? Bisik Nat Pramestari. Kalau begitu kita menikah. Jawab Ardian Mahendra Wibowo tanpa ragu. Ia menatapnya dengan keseriusan penuh. Dengarkan aku. Jika sistem mengatakan, kamu tidak bisa menjadi ibunya karena kamu bukan keluarga secara hukum, maka kita jadikan kamu keluarga secara hukum. Jantung Nat Pramestari seakan berhenti. Nadia Pramestari, maukah kamu menjadi istriku? Ia melanjutkan sebelum wanita itu sempat menjawab. Melakukannya karena alasan yang salah. Mencintaimu. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Tapi jika kita harus mempercepat segalanya untuk melindungi, maka itulah yang akan kita lakukan. Karena keluarga itu seperti ini, kamu bertindak. Kamu memilih. Kamu hadir. Kata Ardian Mahendra Wibowo Pelanda. Nadia Pramestari mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ya, aku mau menikah denganmu. Bisiknya pria itu mencium Nadia Pramestari lembut dengan Raka Mahendra Wibowo di antara mereka, menyegel sesuatu yang telah dimulai. Sejak malam dingin di rumah sakit ketika seorang petugas kebersihan yang tak terlihat memutuskan bahwa seorang bayi tidak akan dibiarkan sendirian. Namun di luar tersembunyi dalam bayangan jalan, seorang penyelidik pribadi memotret semuanya. Dan ketika foto-foto itu sampai ke tangan Hendra Putra Nugroho, ia tersenyum puas sempurna. Sekarang, aku punya semua yang kubutuhkan. Beri hari sebelum sidang. Skandal itu meledak. Portal berita mempublikasikan foto-foto lamaran dengan judul-judul kejam, menggambarkan Nadia Pramestari sebagai wanita tanpa moral yang menjebak duda kaya. Menyebar ke seluruh negeri menjadi bahan perdebatan di televisi dan media sosial. Sebagian menganggapnya pahlawan, sebagian lagi menyebutnya manipulatif. Rumah keluarga itu dikepung wartawan siang. Malam, advokat Rizal Setiawan datang dengan wajah muram. Hendra Putra Nugroho menggunakan ini untuk membangun narasi bahwa kamu memanipulasi Ardian Mahendra Wibowo saat dia sedang lemah. Bahwa pernikahan ini bagian dari rencana untuk menguasai kekayaan. Itu tidak masuk akal. Aku yang melamar, kata Ardian Mahendra Wibowo. Aku tahu. Tapi cerita sudah terbentuk. Wanita miskin menemukan bayi kaya, menggoda ayahnya menikahi hartanya. Orang-orang suka cerita seperti itu, karena sesuai dengan prasangka mereka. Nadia Pramestari duduk diam memeluk Raka Mahendra Wibowo. Wajahnya pucat karena kurang. Laporan psikolog dari Dr. Olivia Maharani sebenarnya sangat positif. Menyebutnya wanita tangguh yang mengubah trauma menjadi empati. Tetapi kini semua tertutup oleh skandal itu. Mungkin kita harus menunda pernikahan agar tidak terlihat. Bisiknya, namun Ardian Mahendra Wibowo menggeleng tegas. Tidak. Aku tidak akan membiarkan Hendra Putra Nugroho mengatur hidup kita. Hari sidang tiba,
dengan langit, kelabu dan hujan yang Nadia Pramestari mengenakan setelan biru gelap dengan rambut disanggur sederhana. Ia menatap dirinya di cermin dan melihat seseorang yang berbeda dari dirinya beberapa bulan lalu, lebih kuat, lebih teguh. Ruang sidang penuh sesak. Jaksa kembali menyerangnya sebagai oportunis yang merancang semuanya. Sementara advokat Rizal Setiawan menggambarkannya sebagai wanita yang menemukan cinta di tengah luka dan membangun keluarga yang nyata. Dua pengasus sebelumnya dipanggil untuk bersaksi bahwa Ardian Mahendra Wibowo pernah menunjukkan ketidakseimbangan emosi di staf rumah sakit juga bersaksi bahwa Nadia Pramestari menghabiskan berjam-jam bersama bayi itu. Jauh melampaui tugasnya. Lalu secara tak terduga, advokat Rizal Setiawan memanggil Nadine Putri Ambar ke kursi saksi. Ruangan langsung bergemuruh pelan. Nugroho tampak menegang. Wanita itu melangkah maju dengan gaun hitam tampak gugup. Namun matanya penuh tekad baru. Ia menatap ayahnya. Lalu Nat Pramestari menarik napas panjang. Saudari saya adalah orang paling penuh kasih yang pernah saya kenal. Jika dia ada di sini. Hari ini, dia ingin anaknya dibesarkan oleh seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dan orang itu adalah Nadia Pramestari. Hendra Putra Nugroho langsung berdiri. Dia tidak berhak berbicara atas nama. Silakan duduk. Perintah hakim. Sharman Ayu Pratiwi dengan tegas. Nadine Putri Amber melanjutkan dengan suara semakin kuat. Saya melihat sendiri bagaimana dia bangun setiap 3 jam untuk memberi makan bayi itu. Saya melihatnya bernyanyi saat dia menangis. Aku melihatnya menangis ketika bayi itu sakit. Itu bukan manipulasi. Itu cinta. Dan aku juga melihat Ardian Mahendra Wibowo berubah dari pria yang hancur menjadi ayah yang penuh dedikasi. Berkat dia, saudari, saya pasti menginginkan itu. Dia ingin suaminya menemukan kebahagiaan lagi. Nadine Putri Ambar menghapus air matanya. Nadia Pramestari tidak menggantikan Thalia Mahendra Putri. Dia menghormatinya dengan mencintai orang yang dia cintai. Akhirnya, Nadia Pramestari dipanggil ke kursi saksi dengan kaki gemetar. Ia berjalan ke depan, bersumpah dengan tangan yang bergetar, sementara seluruh ruangan menatapnya. Apakah benar Anda melihat kesempatan saat menemukan bayi itu? Bayi kaya, sendirian rentan, suara pengacara terdengar tajam. Nadia Pramestari menjawab tenang, saya melihat seorang anak yang menderita. Hanya itu. Dan Anda tidak memikirkan uang yang bisa Anda dapatkan? Saya memikirkan air matanya, kesepiannya, bahwa tidak ada anak yang pantas memsulai hidup dengan merasa tidak diinginkan. Betapa kebetulan bahwa ayahnya kaya dan menarik. Nadia Pramestari menatap lurus. Ayahnya tidak. Raka Mahendra Wibowo adalah satu-satunya yang penting. Dan sekarang Anda bertunangan dengan ayahnya. Apakah bayi itu masih prioritas Anda? Dengan ketenangan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, Nadia Pramestari menjawab, dia akan selalu menjadi prioritas saya. Tapi ya, saya jatuh cinta pada ayahnya. Saya jatuh cinta pada seorang pria yang hancur lalu memilih untuk bangkit. Kok yang bisa saja lari dari rasa sakit menghadapinya. Yang melihat saya sebagai setara, bukan sebagai seseorang yang lebih rendah. Suaranya semakin tegas. Jika itu membuat saya terlihat licik di mata Anda, maka Anda tidak memahami apa itu cinta yang sebenarnya. Keheningan menyelimuti ruangan.
Hakim Charman Ayu Pratiwi mengumumkan jeda untuk musyawarah. 2 jam terasa. Bertahun-tahun. Nadia Pramestari berjalan mondar-mandir di koridor. Sementara Ardian Mahendra Wibowo menggendong Raka Mahendra Wibowo yang gelisah merasakan ketegangan. Pria menghentikannya dengan lembut. Apapun yang terjadi, kita sudah menang karena kita punya satu sama lain. Kamu, aku, dan dia. Ketika mereka kembali ke ruang, si hakim sudah siap dengan putusan. Setelah meninjau seluruh bukti dan kesaksian, tuduhan terhadap Nadia Pramestari ditolak karena kurangnya bukti yang kuat. Selain itu, pembatasan pengawasan dicabut segera. Tubuh Nadia Pramestari lemas di kursinya, bahunya bergetar karena tangis yang tertahan. Ardian Mahendra Wibowo memeluknya erat, dengan Raka Mahendra Wibowo di antara mereka. Bu Ratih Kusuma menangis terbuka di bangku penonton. Bahkan Surya Hakim harus menyeka matanya diam-diam. Hakim Charman Ayu Pratiwi kemudian menatap Hendra Putra Nugroho dengan ekspresi tegas. Penggunaan sistem hukum untuk kepentingan pribadi seperti ini sangat mengkhawatirkan. Ada untuk melindungi yang rentan, bukan untuk permainan kekuasaan. Setiap upaya lanjutan untuk mengganggu keluarga ini akan dikenai sanksi berat. Jelas untuk pertama kalinya Hendra Putra Nugroho tidak memiliki jawaban di luar gedung pengadilan. Hujan telah berhenti dan udara terasa segar. Nadia Pramestari menarik napas panjang untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Ardian Mahendra Wibowo memegang wajahnya dengan lembut. Kita menikah besok, tanpa menunggu lagi. Hanya kita. Nadia Pramestari sambil mencium pria itu. Sementara kilatan kamera menangkap momen itu. Sesaat ia memikirkan para wartawan dan berita esok hari. Lalu ia melihat Raka Mahendra Wibowo yang tertidur tenang di pelukan Bu Ratih Kusuma. Memikirkan Ardian Mahendra Wibowo yang kini memegang tangannya seolah memang diciptakan untuk itu. Dan semua suara di sekelilingnya lenyap. pernikahan mereka Berlangsung sederhana dan hangat. Hanya dihadiri Surya Hakim, Advokat Rizal Setiawan dan secara mengejutkan Nadine. Sementara Raka Mahendra Wibowo berada dalam pelukan Nadia Pramestari mengenakan pakaian bayi putih yang dipilihkan dengan penuh cinta. Ketika petugas pencatat nikah bertanya, apakah mereka menerima, Ardian Mahendra Wibowo dan Nadia Pramestari menjawab, ya. Dengan Raka Mahendra Wibowo di antara mereka menyatukan bukan hanya pernikahan, tetapi sebuah keluarga yang lahir dari cara paling tak terduga. Dan malam tergelap dengan tangisan seorang bayi yang tak seorang pun datang menjemput. Nadine Putri Ambar tetap tinggal hingga akhir dan sebelum pergi, ia mendekati Nadia Pramestari terdiam. Sejenak lalu berkata, pelan, saudariku pasti akan menyukaimu. Dia selalu bisa melihat orang apa adanya. Ia berhenti sejenak. Jaga mereka baik-baik. Aku janji, jawab Nat Pramestari. Sebulan kemudian, di taman rumah, ia menyaksikan Raka Mahendra Wibowo melangkah untuk pertama kalinya. Terhuyung, jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi. Namun setiap kali bangkit, ada kilau tekad di mata gelapnya yang mengingatkannya pada Ardian Mahendra Wibowo di hari-hari sulit. Pria memilih untuk sembuh meski terasa menyakitkan. Ardian Mahendra Wibowo merekam dengan ponselnya sambil tertawa. Setiap kali bayi itu jatuh lalu bangkit, tanpa menangis. Sama seperti ibunya, katanya sambil memeluk Nadia Pramestari dari belakang. Keras kepala, kuat, tak bisa dihentikan. Orang tuanya, koreksi,
Nadia Pramestari, sambil bersandar padanya. Dia punya dua ibu. Satu yang memberinya kehidupan, satu yang memberinya cinta. Keduanya pasti menginginkan ini untuknya. Akhirnya Raka, Mahendra Wibowo mencapai mereka dan memeluk kaki Nadia Pramestari. Dengan wajah penuh kemenangan, ia mengangkatnya dan menciuminya penuh kasih. Sementara tawa ceria bayi itu kini memenuhi rumah setiap hari. Suara yang beberapa bulan lalu tak seorang pun percaya akan pernah ada di sana. Di atas perapian terdapat 3 foto. Tali Mahendra Putri tersenyum dengan perut hamilnya penuh harapan. Foto pernikahan sederhana Ardian Mahendra Wibowo dan Nadia Pramestari. Dan foto mereka bertiga di taman sebuah keluarga yang dibangun bukan dari darah, tetapi dari pilihan. Karena akhirnya itulah yang paling penting. Bukan bagaimana mereka memulai, tetapi bagaimana mereka memilih untuk mencintai. Di kamar Mahendra Wibowo, di atas meja kecil di samping tempat tidurnya terdapat sebuah catatan berbingkai yang ditulis oleh Nadia Pramestari pada malam setelah pernikahan. Anak kecilku, Raka Mahendra Wibowo, ibumu Thalia Mahendra Putri, mencintaimu bahkan sebelum mengenalmu. Ibumu, Nadia Pramestari mencintaimu saat tak ada yang mampu melakukannya. Dan ayahmu belajar mencintai dirinya sendiri melalui cintanya padamu. Kamu adalah keajaiban kami, hadiah kami. Tak segalanya bagi kami. Dan kamu tidak akan pernah sendirian dengan cinta kami. Selamanya, keluargamu.